Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi walaupun masih dalam ibadah online. Kita bersyukur Tuhan masih pelihara kita sampai pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke
walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi kasih Tuhan bagi kami, tidak mengurangi kasih kami kepada Tuhan untuk beribadah. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan, urapi dengan kuasa-Mu. Kami rindu hadirat Allah turun atas setiap kami, isi dan jemaat Tuhan, dan memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Walaupun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, walaupun kita sedang ada di dalam kondisi yang mungkin sulit, tetapi jangan membuat hati kita tidak bersukacita. Kita naikkan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya.
kita angkat pujian. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja
diulurkan menolong kita umat-umat Tuhan. Pujian dikatakan Dia tidak tinggalkan kita seorang diri. Haleluya, haleluya Yesus. Hampiri Dia saudara, berseru kepada Tuhan. Panggil namanya, panggil Yesus di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Benar, Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang sedang terjadi. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang kami punya, jauh lebih besar dari kuasa-kuasa yang sedang melanda dunia ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang menjadi maunya Tuhan itu harus kami kerjakan sebagai umat Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berbicara tentang sukacita, doa, dan ucapan syukur. 3 kata ini yang Tuhan mau kita lakukan. Ayat yang ke-18 dikatakan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita katakan ya, ayat-ayat ini sangat tidak cocok dengan situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Baik apa yang sedang terjadi di dalam rumah tangga kita, ataupun apa yang sedang terjadi di negara kita. Yang pertama, mungkin yang kita dengar atau sadar atau tidak sadar, kita pun berkata seperti ini. Yang pertama dikatakan, bagaimana mungkin di tengah situasi pandemi seperti ini
kedukaan, kesakitan, kita dapat bersuka cita. Setiap hari berita kematian silih berganti yang kita dengar. Tidak ada sukacita, melainkan duka cita yang bertubi-tubi, terus terngiang. Hari ini meninggal, hari besok ini meninggal, 2 hari lalu yang ini meninggal. Orang-orang yang terdekat dengan kita Tuhan panggil pulang. Yang kedua, bagaimana mungkin kita masih dapat berdoa untuk hal-hal yang tidak baik selalu menimpa kehidupan kita? Kita disuruh berdoa seperti tak masuk akal. Yang tidak baik selalu datang kepada kita, selalu menimpa kehidupan kita. Justru mungkin di dalam situasi seperti ini orang katakan, wah, tidak usah lagi berdoa, karena Tuhan tidak dengar doa kami. Kami, keluarga kami ditimpa kemalangan. Kami berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Malah apa yang kami rasakan, kami jadi lebih terpuruk. Sehingga mungkin terlontar kata-kata, bagaimana mungkin kita masih tetap dapat berdoa. Ayat yang ke-17 tadi katakan, tetaplah berdoa. Statement yang ketiga, pernyataan yang ketiga dikatakan, bagaimana mungkin kami masih bisa mengucap syukur dalam keadaan ekonomis yang seperti ini, dalam keadaan usaha yang merosot, dalam keadaan penghasilan yang merosot. Ada banyak mungkin pegawai-pegawai dirumahkan. Kami dalam keadaan kekurangan. Bagaimana mungkin kami masih bisa mengucap syukur? Semua yang terjadi seperti kebalikan dari apa yang Tuhan firmankan. Sukacita, doa, dan ucapan syukur. Kebalikannya apa? Yang terjadi duka cita, kejenuhan di dalam berdoa karena tidak mendapatkan jawaban, dan tidak mampu lagi untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, kitab Tesalonika ini, baik 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika, ya, tema kitab Tesalonika adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan apa yang sedang kita alami atau apa yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini memang adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mungkin nanti kita bisa baca sendiri ya di dalam Matius pasal yang ke-24 di sana. Salah satunya mungkin terjadi peperangan. Dunia sedang berperang. Indonesia sedang berperang. Bukan peperangan antar bangsa, peperangan melawan sakit penyakit, peperangan melawan virus yang sedang melanda di seluruh dunia. Itu salah satunya. Banyak ya yang terjadi tanda-tanda kelaparan, gempa bumi dan lain sebagainya. Tulisan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Tesalonika 2000 tahun yang lalu. Dan pesan firman Allah ini dikatakan masih tetap relevan dengan situasi zaman sekarang ini. Firman Tuhan tidak diperuntukkan untuk jemaat 2000 tahun yang lalu saja.
Tetapi firman Allah tetap berkumandang untuk kita hari ini, supaya kita bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita artinya suka hati, kegirangan. Bersukacita artinya bersuka hati, bergirang hati. Surat Rasul Paulus ini mengajar supaya kita bersukacita senantiasa. Apakah arti kata senantiasa? Selalu, tidak putus-putusnya. Berarti dalam segala situasi. Kalau kita pelajari firman Tuhan, ada banyak ayat-ayat yang menyatakan sukacita ketika Allah menolong, ketika Allah memberkati, ketika Allah menyembuhkan. Tapi ketika situasi seperti sekarang, situasi yang sedang sulit, bagaimana caranya untuk bersukacita? Kuncinya ya, Mazmur 5 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, yang berlindung padamu akan bersukacita. Sukacita itu ada ketika kita berlindung pada Allah dalam keadaan duka sekalipun. Ya, sekali lagi, sukacita itu ada ketika kita berlindung pada Allah walaupun ada duka sekalipun. Sukacita Kristiani tidak berkurang karena penderitaan atau karena situasi yang tidak menguntungkan. Sebab sukacita tersebut dikatakan berakar di dalam hubungan kita dengan Allah yang tidak tergoyahkan. Jadi kuncinya kita berlindung. Yang berlindung pada Allah akan bersukacita. Dan sukacita semacam itu tidak mungkin dihasilkan oleh manusia sendiri, tapi itu merupakan buah Roh Kudus di dalam setiap pribadi kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Doa artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Berdoa artinya memanjatkan doa. Dan dalam ayat ini dikatakan diperintahkan untuk kita dengan kata-kata tetaplah. Artinya jangan putus. Berdoa artinya tetap tinggal di hadapan Bapa. Senantiasa berseru mendambakan kasih karunia Allah, berkat-berkat Allah. Tetaplah. Ya. Tidak berarti terus-menerus kita mengucapkan doa yang formal. Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan kata tetaplah ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan sepanjang hari yang kita jalani. Cara untuk kita bersukacita adalah dengan tetap berdoa. Kita punya teladan ya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Teladan daripada Yesus sendiri, doa Bapa kami itu satu doa yang begitu indah. Ya. Tetapi kita tidak pakai patokan kita terus berdoa Bapa kami. Banyak macam doa yang bisa kita naikkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan mungkin tiap-tiap orang kondisi kita berbeda-beda. Nah,
naikkanlah doa seperti itu. Ketika kita susah, minta Tuhan kuatkan. Ketika kita sedang sakit, minta Tuhan sembuhkan. Ketika kita sedang menghadapi jalan buntu, minta Tuhan buat terobosan di dalam masalah yang kita hadapi tadi. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, terlalu banyak masalah yang sedang mungkin kita hadapi hari-hari ini, dan sehingga terlalu banyak juga jenis-jenis doa yang bisa kita naikkan. Sekali lagi kata, sesuai dengan kondisi kita. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Ya, mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah pekerjaan, ada masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda, tetapi kita punya satu Tuhan yang sama, yang siap untuk mendengar segala seruan doa kita. Yang ketiga, ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur dalam segala hal. Jika kita berdoa tanpa henti, maka kita juga tidak akan kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Sama ya, seperti dalam hal kita menyatakan permintaan kita kepada Allah ya, dengan permohonan, dengan doa. Demikian juga kita tidak boleh melewatkan ucapan syukur dalam segala keadaan. Bahkan dalam kesusahan atau dalam kemakmuran. Bapak Ibu Saudara mungkin katakan, ketika saya makmur, saya bisa dengan mudah bersyukur, puji Tuhan. Tetapi dalam kesusahan pun Tuhan mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan menghimbau kepada kita belajar juga mengucap syukur. Ayat ke-18 kalau kita perhatikan, di sana tidak dikatakan mengucap syukurlah ketika engkau makmur, tetapi kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik kesusahan, baik kemakmuran, baik sukacita maupun duka cita, belajar ya. Belajar untuk mengucap syukur. Ucapan syukur ini hanya kita tujukan kepada Tuhan. Kalau kepada orang lain kita berterima kasih, tetapi ucapan syukur hanya diperuntukkan kepada Allah. Kita diberi banyak kesempatan untuk menyampaikan keluhan kita ya, dengan rendah hati kepada Allah. Oleh sebab itu dikatakan kita tidak pernah juga punya alasan untuk mengeluh. Allah luaskan waktu bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon. Sehingga dikatakan kita juga punya sama waktu ya, banyak yang Tuhan berikan alasan-alasan untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur. 3 hal di atas, sukacita, doa, dan ucapan syukur berkaitan ya. Berkaitan satu sama lain. Lakukan firman Tuhan sekalipun keadaan sulit belum berakhir ya. Biarlah firman Tuhan boleh memotivasi kita masing-masing setiap sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian, musim akan selalu berganti, kita nyanyikan refnya saja, dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya.
kita untuk tetap berdoa dan belajar mengucap syukur. Terlebih kita yang sudah hidup di penghujung zaman ini, keadaan akan bertambah sulit. Mungkin 3 hal tadi kita pernah lontarkan di hadapan Tuhan. Bagaimana saya bisa bersuka cita kalau keadaan seperti ini? Hanya duka cita demi duka cita terus yang terjadi di dalam kehidupanku, Tuhan. Bagaimana saya bisa berdoa lagi? Karena selalu saya berdoa tidak ada jawaban yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Keadaan tambah sulit. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saya atau kami berhenti dari pekerjaan. Bagaimana kami bisa bersyukur? Tetapi firman Tuhan terus mengajak kita, saudara, bersukacitalah senantiasa. Apa kuncinya? Ketika kita melekatkan hidup kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan, di situ ada sukacita. Buah Roh Kudus, sukacita, itu Tuhan akan kerjakan di dalam setiap pribadi kita. Dan kita mau terus berdoa, meminta Tuhan kuatkan kami untuk mampu menjalani hari-hari yang sedemikian sulit ini. Apapun keadaan yang sedang kita alami, belajarlah untuk mengucap syukur. Tuhan selalu menolongku, haleluya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengajarkanku dan peliharaku seumur hidup. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami bisa kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Setiap kami yang ada di rumah masing-masing maupun kami yang ada di dalam gereja, Tuhan memberkati. Tuhan kenal hati kami masing-masing. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tetapi kami tahu sepasang mata Allah terus memperhatikan kami. Sepasang tangan Allah siap untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati dalam rumah tangga kami masing-masing untuk sepanjang minggu ini, memberkati dalam segala usaha mata pencaharian dan pekerjaan kami, baik yang kami kerjakan dengan tangan ataupun pikiran, mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami, anak-anak kami yang sekolah dan kuliah. Tuhan berkati mereka juga Tuhan, kemanapun mereka pergi dan melangkah, lindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Lalukan semua ini dari kami Tuhan, dan kami mau biarlah Tuhan kesembuhan demi kesembuhan terjadi bagi setiap pasien-pasien yang terpapar oleh virus corona. Berkati juga semua yang ada di garda terdepan. Tuhan tolong berikan kekuatan bagi mereka untuk dapat melayani masyarakat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya saudara-saudara, tenang adakan tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah dan terimalah berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kita mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, karena semakin meningkatnya virus ini, penyebaran ini, oleh sebab itu saya mengambil keputusan untuk pagi ini kita ibadah secara online, ya.
Untuk minggu depan nanti kami akan umumkan kembali di dalam WA grup GPDI Peraya. Ya. Terus ikuti protokol kesehatan ketika kita harus keluar rumah. Tuhan tolong kita semua, dan sekolah minggu untuk 2 minggu ini diliburkan dulu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.